Kepadaku dan kepada kalian dan kepada seluruh umatnya telah benar firman Allah yang telah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang menjaga kalian dan sangat berat memikirkan musibah yang menimpa kalian, dan kepada orang-orang beriman itu sangat berlemah lembut. Dijaga hadirin hadirat, lebih dari ayah dan ibu. Jangan kena hewan berbisa, jangan terkena godaan syaitan, jangan sampai wafat dalam suul khatimah. Ini sunnahnya, ini sunnahku, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Dijaga lebih dari ayah dan bunda kepada anak-anaknya. Inilah idola kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besarnya cinta beliau kepada umatnya terlepas dengan ucapan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan kuberikan pada umatku yang berdosa besar. Adakah orang yang lebih baik dari ini? Adakah orang yang lebih lembut dan lebih mulia dan berhak untuk dicintai melebihi ini? Hadirin hadirat, di masa itu kita harus bertanggung jawab di hari itu atas segala dosa. Di mana ayah dan ibu ingin mencelakakan anaknya dan anak ingin mencelakakan ayah dan ibunya. Suami ingin menjerumuskan istri dan istri ingin menjerumuskan suaminya, asalkan selamat dari siksa Allah. Di saat itu ada yang berkata syafaati di ahli kabair min ummati. Idolaku dan idola kalian, idola muhajirin dan ansar, idola para wali Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, ta'ammal, renungkan. Ini akhir dari pembahasan dan pembicaraan kita di malam ini. Renungkan. Suatu saat ketika aku dan kalian beruntung melewati sedemikian banyak medan-medan yang aneh, dan setelah itu sampailah kepada istana-istana Mekah. Surganya Allah itu akan sampai kepada kita, dan di saat itu ada majelis-majelis, tempat-tempat duduk, perkumpulan-perkumpulan di mana orang-orang bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Jika engkau masuk ke dalam surga, engkau pasti berjumpa dengan beliau. Di saat itu bebas, siapapun ingin mencium tangannya, ingin memeluknya, ingin mengadu, ya Rasulullah, aku dahulu terkena musibah ini dan itu dan lain sebagainya, silakan. Di saat itu kita bebas bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasul menjamu para umatnya untuk jumpa dengan beliau di istana yang termegah tentunya. Di surga Allah tidak ada istana yang lebih megah dari istana Nabi Muhammad SAW. Dan para tamu berdatangan menyalaminya dan terus demikian. Apakah ini akan datang kepada kita? Satu dari dua, kalau tidak kenikmatan ini, maka kobaran cerita Nabi neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya kita berharap Rabbi kami bersangka baik, Kau memasukkan seluruh kami ke dalam surga Rabbi. Ana ila Rabbi abdi, aku berada dalam persangkaan hamba Rabbi. Kami semua yakin bahwa Engkau akan memasukkan kami ke dalam surga-Mu dan mengampuni kami. Ketika seorang hamba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah dihitung amal-amal ibadahnya dan lebih berat dosanya, ia digiring masuk ke dalam api neraka dan dia berhenti seraya berbalik Rabbi, di masa hidup aku kira Kau tidak akan memasukkanku ke dalam surga. Maka Allah berkata, masuk surga sekarang dengan sangka baikmu kepadaku. Adakah sangka baikmu kepada Allah akan memastikanmu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya,
Jangan salahkan kami jika bersangka baik Engkau akan memasukkan kami ke dalam surga. Ya Rabb, di dalam surga itulah kami berjumpa makhluk yang paling indah dan paling Kau cintai. Di saat itu pastikan kami jumpa dengan idola kami Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, kami mendengar sabda beliau, akan kalian lihat hal-hal yang kalian ingkari dari musibah dan kesulitan dalam hidup. Fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Bersabarlah sampai kalian jumpa dengan aku di telaga haud. Ya Rabb, pastikan kami dalam kelompok yang bersabar dalam hidup. Pastikan kami jumpa dengan beliau di telaga haud. Tiga beliau berkata, fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian jumpa dengan aku di telaga haud. Kami telah menganggap Rabbi ucapan kalian itu adalah pada kami yang bersabar 14 abad setelah beliau wafat dan kami masih mengikuti sunnahnya. Rabbi, kami terjebak dalam dosa dan kesalahan, dan hanya Engkaulah yang bisa mengangkat kami dari jebakan dosa dan perangkap syaitan. Rabbi, demi kemuliaan sunnah Nabi Muhammad SAW, selamatkan kami hingga wafat dalam husnul khatimah. Selamatkan kami untuk mencapai lezatnya khusyuk. Selamatkan kami dari kobaran api neraka. Jangan ada satu nama pun dari kami yang hadir yang akan menginjak api neraka. Ya Allah, haramkan seluruh dari kami dari kobaran api neraka. Ya Allah, dari dahsyatnya siksa kubur, dari rintihan di alamul barzakh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kami menjerit memanggilmu di majlis ini agar tidak terjadi jeritan kami di api neraka kelak. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, jika Engkau bertanya kepada kami atas perbuatan kami, maka tentunya kami akan Kau adili dan masuk ke dalam kemurkaan-Mu dan neraka. Tapi jika Kau adili kami dengan rahmat-Mu dan syafaat Nabi-Mu, maka kami akan sampai ke dalam surga. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, pastikan kami mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Pastikan kami bebas dari api neraka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bebaskan kami dari siksa kubur. Bebaskan kami dari jeritan di alam kubur. Bebaskan kami dari golongan di alamul barzakh. Ya Dzal Jalali wal Ikram, dan bebaskan kami dari musibah dan kesulitan di dunia. Rabbi, Rabbi, Ya Dzal Jalali wal Ikram, telah berjanji Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Ya Rahman, Ya Rahim, walaupun kami terbenam dan terperosok dalam jebakan dosa, tapi ada kecintaan dalam jiwa kami kepadamu dan kepada Nabi-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, jika kami mengingat keindahan perjumpaan kami dengan Nabi kami, maka di saat itu tidak ada lagi kenikmatan yang lebih terkecuali berjumpa dengan Zat-Mu yang Maha Indah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Allahumma arzuqna an-nazar ila wajhikal karim. Wahai Allah, beri kami kesempatan memandang Zat-Mu yang Maha Indah. Ya Allah, Ya Allah, Halalkan mata ini memandang Zat-Mu yang Maha
manusia yang terakhir keluar dari api neraka. Berpuluh ribu tahun dia terus diterpanggang dan melolong di alam neraka. Ketika dia dipanggil oleh Allah, Allah menyingkapkan tabir keindahan dan sehingga hamba itu melihat indahnya Allah. Lalu Allah bertanya, hambaku, pernahkah kau merasakan siksa neraka? Hamba itu berkata, tidak pernah, wahai Allah. Dari indahnya memandang zat Allah. Hadirin hadirat ta'amal, jadikan malam-malam malam doa dan munajat. Maka kita mengakhiri perjumpaan ini dengan bermunajat, memanggil namanya yang maha indah, Ya Rahman Ya Rahim Ya Dzal Jalal wal Ikram. Demi keindahan dan demi kerinduan kami kepadamu, padamkan seluruh dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Halalkan seluruh dosa kedua orang tua kami, dan sisa sebutir dosa pun daripada mereka kecuali telah kau hapuskan. Ya Dzal Jalal wal Ikram Ya Dzal Tawli wal Inam. Ya Allah Ya Allah. Sejukkan jiwamu dengan namanya, padamkan seluruh musibahmu dengan menyebut namanya, singkirkan segala kesulitanmu dengan memanggil namanya. Allah Ya Rahman Ya Rahim. Hadirin hadirat, hal yang perlu saya sampaikan, insyaallah Allah telah mengizinkan kita untuk memulai mengadakan maulid tahunan Majelis Rasulullah SAW. Berapa bulan yang lalu kita berbicara belum memungkinkan mengadakan majelis tahunan Majelis Rasulullah, kan tetapi tahun ini alhamdulillah insyaallah telah Allah izinkan kita mengadakan maulid tahunan. Kita akan mengadakannya pada tanggal 12 Rabiul Awal tepat di pagi hari. Acara dari jam 8 sampai sebelum zuhur, kira-kira 2 jam saja. Dan kita perkirakan hadirin melebihi 100.000 muslimin muslimah. Ini akan semoga menjadi maulid terbesar di bumi Jakarta dan sekitarnya. Hadirin hadirat, tempat yang telah kita tetapkan dan kita arah adalah Stadion Utama Senayan Jakarta. Kan tetapi karena baru saja kabar hari ini didahului oleh Partai P3 mengadakan acara di sana, maka kita tidak bisa mengadakan acara di sana. Saya pindahkan ke Istora Senayan, ternyata juga sudah didahului oleh orang lain dalam acara-acara Nasrani, karena keesokan harinya ada acara Nasrani. Oleh sebab itu kita mengalihkan acara di Monas. InsyaAllah di Monumen Nasional kita akan mengadakan Maulid Akbar, dan ini kita akan jadikan momen untuk terangkatnya sang idola Sayyidina Muhammad SAW di bumi Jakarta, di jantung kota Jakarta. Kita deklarasikan idola yang paling berhak dimuliakan di bumi Jakarta, Sayyidina Muhammad SAW. Artis-artis punya idolanya, bintang film punya idolanya, artis-artis dan panggung-panggung maksiat punya puluhan ribu idolanya. Dan tunjukkan panggung terbesar di bumi Jakarta, panggung Sayyidina Muhammad SAW. Idola terbesar di bumi Jakarta, Sayyidina Muhammad SAW. Jadi hadirat, dalam acara ini kita tidak sebagaimana tidak mengaitkan partai politik manapun, tapi kita justru mengundang seluruh pimpinan partai politik untuk mengakui bahwa idola kita Sayyidina Muhammad SAW. Semua partai akan kita undang pimpinannya untuk hadir dan melihat inilah kelompok orang-orang yang mengidolakan Rasulullah SAW, dan semua partai
kita akan harapkan untuk mendukung idola kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat, agar dilihat oleh semua partai dan kelompok politik bahwa kelompok Sayyidina Muhammad lebih besar dari partai lainnya. Ini kita mengundang seluruh stasiun televisi, kita mengundang seluruh surat kabar agar diliput, dilihat oleh seluruh Indonesia, dan semoga menular nanti. Terdapat Maulid Agung di Bandung, di Semarang, di lainnya, akan terus insyaallah menular ke kota-kota besar lainnya, dan jadikan ini momen besar dan Fatah Akbar untuk wilayah bumi Jakarta. Demikian hadirin hadirat, minggu yang lalu kita membuka Fatah Akbar di wilayah Depok yang selalu terhalangi dari Maulid. Alhamdulillah telah dibuka oleh Allah. InsyaAllah kita jadikan 12 Rabiul Awal Fatah Akbar untuk Jakarta. Amin, Allahumma amin. Agar sang Nabi dijadikan idola terbesar, sehingga masyarakat yang belum mengenal kemuliaannya akan melihat bagaimana dahsyat dan banyaknya para pembela Sayyidina Muhammad SAW. Demikian hadirin hadirat, kita wujudkan cita-cita kita menjadikan Jakarta ini serambi Madinatul Munawwarah, kota yang paling ramai dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau dijadikan idola, ini hadirin yang hadir insyaallah melebihi 100.000 muslimin muslimah. Ini akan semakin aman Jakarta dari narkotika, dari miras, dari pencurian, dari mabuk-mabukan, akan terkikis dengan banyaknya para pemuda yang beridolakan Rasulullah SAW hingga sunnah beliau dicintai, dimuliakan di bumi Jakarta ini. Amin. دعوني فالذي أهوى داع